Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mezulan Mihiksa Putri, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya didampingi oleh Ibu Khosiah sebagai fasilitator dan Bapak Suhendri sebagai pengajar praktik. Kepada Ibu Khosiah dan Bapak Suhendri, kami ucapkan terima kasih. Memasuki modul 1.4, kami mempelajari materi tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam proses mewujudkan budaya positif, hal utama yang harus dikuasai adalah tentang bagaimana penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dan restitusi. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Gosen pada tahun 1996 menjelaskan bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan yang harus dilalui. 3 tahapan tersebut dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan melalui tahapan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. 2 skenario kasus pada praktik segitiga restitusi. Skenario 1. Di saat Tasya akan mengumpulkan tugas kepada guru ke kantor, tanpa sengaja ia disenggol oleh Zela yang notabene sedang membawa makanan ke dalam kelas. Akibat dari kejadian tersebut, tugas yang dibawa Tasya jatuh dan ditumpahi makanan Zela. Tasya pun menangis di dalam kelas. Pika yang melihat kejadian tersebut melaporkannya kepada Bu Ami. Telah mendapatkan informasi, bersama-sama dengan Pika menemui Tasya dan Zela. Bu Ami pun mempertanyakan perihal tersebut dan kronologi kejadian. Kepada Bu Ami, Zela mengakui bahwa apa yang telah terjadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yakninya nilai untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas. Bu Ami pun mempertanyakan tentang apa yang bisa Zela lakukan dengan restitusi. Zela mengusulkan bahwa ia akan tetap mencoba kembali untuk meminta maaf kepada Tasya. Ia juga akan membersihkan dan menggantinya dengan buku yang baru. Kepada guru, ia akan meminta maaf dan mengakui bahwa kerusakan buku itu diakibatkan oleh kelalaiannya. Ia berjanji untuk akan lebih berhati-hati lagi. Skenario untuk kasus kedua. Bu Ami mendapatkan laporan dari guru bahwa Nur Latifah di dalam kelas tidak semangat dalam belajar dan sering ketiduran. Ketika ditelusuri permasalahannya, ternyata keadaan tersebut dikarenakan pergantian pola tidur malam menjadi siang. Hal lainnya disebabkan juga karena Nur Latifah ketagihan bermain HP seperti bermain game online dan bermain media sosial. Bu Ami pun mempertanyakan apa yang bisa Nur Latifah lakukan dengan restitusi. Nur Latifah mengusulkan untuk berjanji akan kembali merubah pola tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP, dan berjanji untuk akan lebih disiplin dan tekun dalam belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Siti Arzalah. Saya Novia Natasha Putri. Saya Nur Latifah. Kami dari SMP Negeri 2 Kalungkuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kami di bawah asuhan Bu Sri Maizurahmi Putri, yang akan kami panggil dengan Bu Ani, Akan memerankan dua skenario yang berbeda berdasarkan kesepakatan kelas dan restitusi. Kesepakatan kelas menurut Dela penting. Kesepakatan kelas mengajarkan kita akan manfaat agar kita selalu secara sadar dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kedisiplinan dan keamanan kelas. Hal yang menarik bagi Tasya adalah restitusi bukan fokus kepada kesalahan, tapi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan. menurut Tifa, untuk melakukan suatu perubahan diperlukan suatu kesadaran. Kesadaran dapat ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Dan untuk saat ini, jangan malas dan berputus asa dalam berusaha. Agar kita dapat menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan agama tentunya. Bagaimana cerita kami? Yuk ditonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Mau nanti namanya selesai loh ininya. Mau saja, nanti sudah kita tinggal deh. Tasya mau baru ini. Nanti belajar baru. Tasya jangan lagi. Tasya mau Tasya. Bilang ibu yuk. Penting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang, tak terasa malam. Misi Bu. Kenapa? Saus. Tasya kenapa? Yo bu, buku tugas Tasya apa? Padahal hari ini tugasnya mau dikumpulin. Yang semuanya kan akan ada lah bu. Zela, kamu merasa setelah itu apa yang terjadi? Jadi Zela sedang ngobrol sama Elsa bu. Terus tanpa disengaja Zela menyenggol Tasya bu. Terus makanya nyari tangan Zela terus minta sama. Oke, ibu paham. Kita coba dulu. Zela mengaku salah Bu. Zela sungguh menyesali atas kejadian ini. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Bagaimana caranya Bu? Buku Tasya kotor dan tidak bisa dikumpulkan lagi. Ya Bu, bagaimana caranya? Zela sudah berulang kali minta maaf kepada Tasya, tapi Tasya tidak mau memaafkan. Tasya, ibu paham apa yang Tasya rasakan. Ibu pun juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Namun, dengan menyimpan kemarahan,
Apakah Tasya sedang menjadi teman yang baik bagi diri Tasya sendiri? Tidak, Bu. Nah, Zela, berdasarkan kesepakatan kelas yang telah kita buat, nilai apa yang terkait dengan kejadian yang terjadi pada hari ini? Kita bersama-sama harus menjaga kebersihan, ketentraman, dan keamanan kelas, Bu. Benar sekali, menjaga kebersihan, ketentraman, dan kebersihan kelas membuat kita merasa nyaman dalam belajar dan mempererat tali persaudaraan kita. Nah, sekarang apa yang akan Zela lakukan mulai dari sekarang dan ke depannya? Saya akan meminta maaf kembali kepada Tasya atas apa yang telah terjadi. Saya akan menemui guru dan menjelaskan bahwasanya buku tugas Tasya yang telah kotor itu terjadi atas kelalaian saya. Dan untuk selanjutnya, saya akan mengganti buku Tasya dengan buku baru. Dan Zela berjanji untuk berhati-hati kembali. Berdasarkan restitusi yang ditawarkan oleh Zela, bagaimana menurut Tasya? Setujukah? Baik, Bu. Alhamdulillah, anak-anak ibu benar-benar anak yang baik, dan ibu yakin insya Allah kedepannya anak-anak ibu akan menjadi individu yang jauh lebih baik dan bertanggung jawab tentunya. Insya Allah, Bu. Baik, Bu. Untuk sekarang Zela sudah bisa melakukan apa yang sudah Zela rencanakan tadi ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tasya, Zela minta maaf ya atas kejadian tadi. Zela, Tasya juga minta maaf ya. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Di depan kelas Gimana buku Tasya itu dipakai? Tadi Tasya cuma pegang buku sambil belajar. Terus jalannya kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iva, tahu Iva kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, berdasarkan laporan yang ibu dapatkan dari guru mata pelajaran, katanya Iva malas-malasan dalam belajar, tidak semangat dan sering tidur-tiduran. Benarkah itu? Benar, Bu. Nah, sekarang tolong jelaskan kepada ibu apa yang terjadi sehingga Iva berperilaku seperti itu. Latifah mengantuk, Bu. Menantu, kenapa? Mungkin karena Latifah tidurnya terlalu larut malam, Bu, sekitar jam 1-an. Apa yang kita lakukan sampai kita tidurnya larut malam itu? Tidak ada, Bu. Latifah cuma tidak bisa tidur sehingga Latifah menghabiskan waktu dengan bermain game online atau sosial media. Nah, sekarang tolong ceritakan kepada ibu apa yang Tifah lakukan setelah Tifah pulang sekolah. Tidak ada, Bu. Palingan cuma tidur, bermain dengan teman, dan membuat tugas. Tidur siangnya 1 jam kan? Tidak, Bu. Kadang bangunnya jam 4 atau jam 5. Berapa jam itu? Sekitar 5 jaman, Bu. Oke. Kalau menurut Tifah ya, tidur siang selama 5 jam sehingga menyebabkan Tifah tidak bisa tidur pada malam harinya, kira-kira akan gimana kan? Ada, Bu. Terlalu lama tidur siang membuat Latifah tidak bisa tidur lagi di malam harinya. Tepat sekali, kita memang anak pintar. Nah, kira-kira selain itu, hal apa lagi yang menyebabkan Tifah tidak bisa tidur pada malam harinya yang menyebabkan Tifah mengantuk di dalam kelas? Bermain HP, Bu. Benar, karena bermain HP, Tifah mengantuk di dalam kelas. Dampak apa yang Tifah rasakan atas keadaan ini? Latifah tidak fokus dalam belajar dan tidak semangat dalam belajar, Bu. Latifah juga sering kena. Oke, dan sekarang bagaimana? Latifah mengaku salah, Bu. Latifah sangat menyesal atas kejadian ini. Ibu tidak mengatakan ini salah atau tidak.
tetapi ibu ingin mencari solusi atas keadaan yang terjadi. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang telah kita buat, nilai-nilai apa yang terkait dengan kebiasaan yang kita lakukan pada saat ini? Kita bersama-sama harus disiplin dan tekun dalam belajar. Oke, dengan kedisiplinan dan ketekunan dalam belajar, kita akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan menuntaskan pembelajaran dengan hasil yang sangat memuaskan. Nah, sekarang apa yang akan Tifa lakukan mulai dari saat ini dan ke depannya? Latifah akan berusaha untuk mengurangi jam tidur siang cukup 1 jam sehingga pada malam hari Latifah dapat tidur tepat waktu. Dan Latifah juga akan membatasi kegiatan bermain HP dan Latifah akan lebih fokus lagi dalam belajar. Dan untuk selanjutnya Latifah berjanji bahwa Latifah akan lebih giat dan disiplin lagi dalam belajar. Demikianlah demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4.A.7. Terima kasih dan Assalamualaikum.